Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu adalah segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk merangsang suatu pemikiran dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat terjadinya proses mendorong dan terjadilah suatu proses pembelajaran. Nah, contoh dari media pembelajaran ini sendiri, yang pertama ada buku, yang kedua ada tip, yang ketiga ada recorder, yang keempat ada kaset, dan yang terakhir ada video. Nama saya Hania Nur Rahmah dengan NIM 19 11 30 60 17. Di sini saya akan menjelaskan landasan media pembelajaran. Landasan media pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu landasan filosofis, di mana melibatkan pandangan seorang guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, landasan empiris, melibatkan penggunaan media yang sesuai kebutuhan sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih maksimal. Kemudian selanjutnya landasan psikologis. Di sini ada 3. Yang pertama, belajar kompleks dan unik. Yang kedua, persepsi. Yang ketiga, kontinum konkret dan abstrak. Yang pertama, belajar kompleks dan unik. Belajar dikatakan kompleks karena mengikut sertakan kepribadian setiap individu, yang dimana sebuah kepribadian akan terbentuk dari berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Kemudian belajar dikatakan unik karena setiap individu itu berbeda, memiliki perbedaan baik dari kekurangan, kelebihan, dan ciri khas. Kemudian dengan begitu, fasilitas belajar harus disesuaikan dengan perbedaan individual tersebut. Selanjutnya, landasan psikologis dengan persepsi. Yang pertama, harus diadakan pemilihan media yang tepat sehingga menarik perhatian siswa dan memberikan kejelasan objek yang diamati. Lalu yang kedua, bahan pembelajaran harus sesuai dengan pengalaman siswanya. Kemudian kontinum konkret dan abstrak. Jadi konkret ini berarti nyata, sehingga media pembelajaran dengan kontinum konkret dan abstrak ini, yang pertama harus dari pengalaman langsung, yang kedua naik ke pengalaman tiruan, kemudian naik lagi ke atasnya hingga ke hal yang abstrak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu landasan teknologis. Landasan teknologis ini ada 2, teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Di dalam teknologi pendidikan, kita mengetahui bahwa kemajuan ilmu dan teknologi ini semakin pesat dan cepat, sehingga banyak menghasilkan teknologi-teknologi baru. Nah, dengan teknologi-teknologi baru tersebut harus dimanfaatkan untuk mengefektifkan kegiatan pendidikan. Kemudian teknologi pembelajaran, di mana teknologi diperlukan untuk melakukan proses yang kompleks, untuk menganalisis, melaksanakan, mengevaluasi, mengelola pemecahan-pemecahan masalah, sehingga kegiatan belajar tersebut memiliki tujuan dan terkontrol. Saya Halimatus Adia dengan NIM 19 11 30 60 45. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya. Di sini saya akan membacakan fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi dari media pembelajaran yaitu fungsi komunikatif. Jadi fungsinya di sini memudahkan dalam berkomunikasi antara peserta didik dengan gurunya, yaitu dalam proses penyampaian pesan atau pengetahuan dan penerimaan pesan atau pengetahuan antar guru dan murid atau anak didik.
Kemudian yang kedua yaitu fungsi motivasi. Jadi fungsi motivasi ini memudahkan siswa untuk mempelajari materi pelajaran dan meningkatkan gairah atau semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Fungsi kebermaknaan di sini dapat meningkatkan penambahan informasi atau pengetahuan peserta didik, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan meningkatkan dalam aspek sikap dan keterampilan. Jadi di fungsi kebermaknaan ini meningkatkan atau mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi individualitas, yaitu melayani kebutuhan setiap individu atau melayani kebutuhan setiap anak didik atau siswa, sehingga anak didik yang memiliki minat dan gagasan belajar yang berbeda. Jadi fungsi individualitas ini melayani kebutuhan setiap peserta didik yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian kegunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu kegunaannya itu memperjelas pesan, yaitu memperjelas apa yang disampaikan oleh guru mengenai materi pembelajaran tersebut, agar peserta didik itu mengetahui materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, tenaga, waktu, dan daya indera. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini kapanpun, dimanapun dapat diakses, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan gairah belajar, yaitu menimbulkan semangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetikanya. Jadi dengan media pembelajaran ini siswa dapat belajar mandiri dimanapun dan kapanpun, bisa di rumah dan bisa di keadaan lain atau di perjalanan seperti itu, tetap bisa melakukan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memberikan rangsangan yang sama, yang mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi dengan media pembelajaran yang cakupannya luas sehingga membentuk persepsi yang sama antar teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yaitu guru yang disebut dengan komunikator, kemudian bahan pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian siswa yang disebut dengan komunikan, dan tujuan pembelajaran. Nama saya Dinan Safira. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media pandang non-proyeksi atau visual adalah media yang hangat dan dapat dilihat tanpa adanya unsur suara. Pengoperasiannya dan tidak memerlukan sinar listrik atau proyektor. Contohnya seperti papan gambar, papan tulis, papan tempel, papan magnet, gambar atau sketsa, dan diagram. Nah, terus tuh yang kedua, media dengar atau audio. Media ini adalah media yang dapat didengar saja. Contohnya seperti alat rekam, radio, speaker. Yang ketiga, media pandang dengar atau video visual. Nah, media ini adalah yang mengandung unsur suara dan mengandung unsur gambar yang dapat dilihat. Media ini juga sangat menarik karena mengandung kedua tersebut. Yang pertama, audio visual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan unsur gambar yang bergerak. Contohnya seperti televisi, video, dan film. Dan yang kedua, audio visual diam. Media itu menampilkan suatu suara dan gambar yang diam, contohnya seperti film bingkai bersuara. Yang keempat, media pandang berproyeksi. Yang pertama, media transparasi. Alat ini juga dirancang gunanya untuk memproyeksikan transparasi ke arah layar. Alat ini juga lebih sehat dari papan tulis.
Nah, menghemat tenaga ataupun waktu, namun adanya kekurangan alat ini adalah memerlukan peralatan yang khususnya terkadang sulit untuk mencari suku cadangnya. Yang kedua, proyektor tidak tembus pandang. Saya Siti Aziza Rahma akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Jadi media yang pertama yaitu media visual. Untuk kelebihan media visual antara lain meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara si pemateri pelajaran dengan dunia nyata. Untuk kekurangan-kekurangannya antara lain memerlukan pengamatan yang lebih ekstra hati-hati. Kemudian pesan atau informasi yang panjang atau rumit mengharuskan untuk membagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudian perlu adanya keterpaduan yang memacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual sehingga ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk kekurangan-kekurangan pada media audio antara lain sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang kedua, biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang terakhir yaitu penjadwalan pembelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audio visual. Jadi kelebihannya antara lain menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang lebih banyak, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Kemudian menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu masalah. Selanjutnya, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik karena dua unsur media, yaitu media visual dan media audio. Untuk kekurangan-kekurangannya yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran.